Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Selamat pagi semuanya. Good morning student. Sobahul khair, sobahun nur. Bertepatan pada tanggal 29 Oktober 2020, yaitu kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang yaitu kelahiran Nabi Muhammad dan akan diperingati oleh seluruh umat manusia. Nah, ada yang tahu nggak sih Nabi Muhammad itu siapa? Coba kita nyanyi dulu ya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ayah bunda, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Nah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terakhir, yaitu yang ke-25. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa anak-anak? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Anak-anak ada yang tahu nggak sih? Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu ada perang gajah. Nah, Abraha dengan pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu rumah Allah. Nah, oleh izin Allah, yaitu digagalkan oleh Allah dengan menurunkan burung, namanya burung ababil, dengan menjatuhkan kerikil-kerikil panas tersebut kepada Abraha dan pasukannya seperti tadi gajah ya, sehingga hancurlah mereka. Dan Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Nah, dalam keadaan yatim, ditinggal meninggal oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Dan usia 6 tahun Nabi Muhammad juga ditinggal meninggal oleh ibunya, yaitu Siti Aminah, lalu diasuh oleh kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Nah, setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Oleh pamannya. Namanya siapa anak-anak? Ada yang tahu gak sih nama pamannya Nabi Muhammad? Nah, namanya pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Nah, bersama Abu Thalib, bersama pamannya, Nabi Muhammad diajak berdagang. Maka kita harus bersyukur ya anak-anak ya, kita masih mempunyai orang tua, masih mempunyai ayah, ibu, dan juga kita disekolahkan. Makanya kita harus mencontoh akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah dengan kemandiriannya. Ketika masih belia ya, Nabi Muhammad sudah mandiri. Nah, Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik, yang menjadi contoh bagi seluruh umat muslim. Nah, Nabi Muhammad sangat manusiawi seperti kita semua ya, makan, minum, dan juga tidur. Nah, apa ya tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu nggak sih? Nah, kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad? Karena kita harus ingat ya, kita harus mengenal kepribadian Nabi Muhammad. Kita juga harus cinta. Nah, dari kepribadian Nabi Muhammad yang bersifat baik ya, jujur, mempunyai sifat yang dimiliki oleh Rasulullah seperti sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Makanya kita harus menteladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, dan juga kita agar kita semangat menjalankan syariat agama Islam, seperti kita harus sholat 5 waktu, kita harus puasa di bulan Ramadan. Nah, seperti itu kita harus melaksanakannya ya anak-anak ya. Nah, mulai dari kebaikan dan kemandirian Rasulullah, kita harus mencontohnya. Nah, dan ketika usia 25 tahun ya, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai 5 anak. Siapa saja? Ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ummi Kulsum, dan juga ada Ruqayyah, ada Siti Fatimah. Coba kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi, wa barikun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya,
Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, dalam memperjuangkan ajaran agama Islam, Nabi Muhammad itu penuh lika-likunya, mulai dari penolakan dari saudaranya, mulai dari kaum kafir Quraisy yang tidak mau menyembah Allah, malah memilih menyembah berhala, sampai usia Nabi Muhammad itu 63 tahun Nabi Muhammad wafat. Nah, itu tadi ya sedikit kisah Nabi Muhammad dari Ustazah. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya tersebut dan kita bisa masuk surga semuanya ya anak-anak ya, dengan kita mencontoh akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah dan kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya. Nah, cukup sekian kisah dari Ustazah ya, kisah Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.